Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat satu gambar ini, saudara ya. Bisa ditampilkan, ini dia ya. Nah, ini menara Pisa ya, menara Pisa. Pisa atau Visa atau pizza, Pisa saudara ya. Kalau pizza saudara pasti gambarannya, imajinasinya beda ya. Baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata ini adalah menara lonceng katedral, saudara. Ya, menara lonceng katedral di kota Italia, di kota Itali, ya, di kota Italia, dan sebenarnya strukturnya cukup kokoh ya. Kenapa menjadi miring? Nah, ceritanya begini, saudara. Pada tahun 1173 Masehi ya, menara ini dibangun. Ternyata fondasinya itu, saudara, mungkin karena orang berpikir bahwa di kota ini banyak bebatuan begitu, cuman dibuat 3 meter ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dibangun menara di atasnya, tujuannya adalah menara lonceng, bukan untuk tempat tinggal, bukan untuk hotel berbintang, bukan seperti itu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka membangun dasar tidak ada masalah. Ketika membangun lantai pertama tidak ada masalah. Membangun lantai kedua tidak ada masalah. Sampai lantai ketiga, saudara, ketika selesai dibangun lantai ketiga, mulai terjadi kemiringan. Begitu ya, kemiringan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa lihat kemiringan itu ternyata terjadi di bawah fondasi tersebut masih ada tanah lempung atau tanah yang tidak bisa menahan beban yang terlalu berat. Sehingga terjadi kemiringan. Lalu para insinyur pada masa itu, saudara, menyelidiki ya, memikirkan bagaimana caranya. Akhirnya pembangunan lantai sampai lantai 3 saja. Selebihnya ke atas itu adalah cuma dinding luar, cangkangnya saja begitu. Tapi sudah tidak ada lantai lagi. Nah, saudara, kurang lebih sekitar 199 tahun diupayakan untuk supaya menara ini tidak roboh. Disuntik bawahnya, saudara, kemudian disuntik pakai berbagai macam bahan, saudara, supaya apa? Jangan roboh. Bahkan kalau bisa rata lagi, saudara. Ternyata tetap miring. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ternyata menara ini, walaupun menara miring, pernah mengalami 4 kali gempa bumi, nggak runtuh, saudara. Ya. Nah, lalu orang berpikir begini, menara miring ini ternyata banyak menarik para wisatawan. Lebih baik gini saja, berhenti untuk meluruskan, biarkan miring supaya wisatawan semakin banyak. Ternyata sampai hari ini jadi tempat wisata. Ya, setuju saudara ya kan? Ya, saudara lihat gambar dulu lah, nanti kalau mau pergi ya silahkan ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat apa hubungannya Pak dengan khotbah hari ini Pak, karena hari ini berbuat jahat dalam ibadah. Nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan menara Pisa, gitu saudara ya kan? Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama di handout saudara. Ibadah itu seharusnya, saudara, merupakan sebuah hal yang membawa kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Setuju ya? Nah, harusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian juga semakin bersuka cita dalam baitnya. Ada kegairahan gitu, saudara. Ya kan? Makanya pemazmur berkata begini, hatiku bersuka cita ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, dia bersuka cita. Karena apa? Karena bait Allah, ibadah harus mendatangkan gairah. Kita tidak berada di dalam sebuah ruang pengadilan atau rumah duka, saudara. Tidak, tetapi kita berada dalam sebuah perayaan, sebuah sukacita yang diekspresikan kepada Tuhan. Setuju, saudara? Nah, saudara yang dalam Tuhan, seharusnya dalam ibadah orang mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan kemudian orang bersekutu dengan sesamanya, satu dengan yang lain saling terhubung. Esensi sabat adalah sabat manusia bukan untuk sabat untuk manusia. Tujuannya apa? Ada 2 hal. Hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan, hubungan manusia dengan manusia dan sesama atau dengan sesama dipulihkan. Itu adalah ibadah. Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, justru ada ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Ditolak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 sudah temukan di situ bagaimana Tuhan dengan keras menentang ibadah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Kemudian perayaannya dibenci Tuhan. Aku membenci perayaan bulan barumu, dikatakan. Demikian, bahkan didominasi suara manusia. Cuman suara manusia yang berkumandang.
Suara Tuhan sepertinya hampir semakin hilang dari bait Allah. Ini berbahaya sekali saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan ibadah hanya menjadi perkumpulan pelaku kejahatan. Wah, mengerikan sekali saudara. Karena apa? Karena ketika Tuhan melihat ibadah mereka, Tuhan itu benci, Tuhan itu bahkan muak begitu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, karena beribadah pun sebagai perbuatan jahat di mata Tuhan. Ibadah saja bisa jadi perbuatan jahat. Wow, luar biasa sekali. Ada satu tulisan yang ditulis oleh Salomo. Dalam masa perenungannya di masa seniornya gitu. Jangan masa tua, masa seniornya gitu saudara ya kan. Ya, masa seniornya dia itu tulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 ya. Kita akan lihat sama-sama. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Jagalah langkahmu kalau apa? Kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Wah, ini mengerikan sekali saudara ya kan? Ya, beribadah tapi justru ketika datang beribadah masuk ke rumah Tuhan, Tuhan benci. Ketika datang beribadah masuk ke rumah Tuhan, bukannya Tuhan lawat, tetapi Tuhan lewat gitu saudara. Tuhan dilewatkan oleh Tuhan. Ya, ada orang berkata begini, Tuhan jamah dia Tuhan supaya bertobat. Kalau dia nggak mau bertobat juga Tuhan jambak dia Tuhan supaya bertobat. Ya, itu jangan ada seperti itu ya doanya saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan kita lihat lagi saudara. Di dalam terjemahan yang lain ya kita menemukan begini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berhati-hatilah kalau mau pergi ke rumah Tuhan dikatakan. Lebih baik pergi ke situ untuk apa? Belajar daripada untuk mempersembahkan korban. Loh, bukankah di dalam Keluaran, di dalam Imamat dikatakan janganlah datang kepadaku dengan tangan hampa. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi daripada korban itu saudara, yaitu apa? Belajar. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, mereka itu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, mulai tersingkap nih saudara ya kan. Ya, artinya apa? Belajar tuh supaya apa? Supaya mengerti mana yang benar, mana yang salah. Kalaupun kamu mempersembahkan korban tapi kamu nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah, maka kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wah, ketat sekali. Mari kita lihat satu terjemahan lagi. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Nah, ini memang agak panjang. Terjemahan sederhana di Indonesia ini agak panjang tetapi cukup menjelaskan. Mari kita lihat. Ketika pergi ke rumah Tuhan, dengarkanlah apa yang diajarkan dan perhatikanlah baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Kemudian jangan berbuat seperti orang bebal yang hanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. 2, 3 sama-sama. Tanpa mengetahui arti dari persembahan itu. Dengan demikian, apa saudara? Tanpa sadar dikatakan. Mereka melakukan kejahatan. Lebih baik mendengar ajaran di rumah Tuhan. Daripada memberikan persembahan seperti orang bebal. Jelas ya? Saya pakai terjemahan ini untuk menjelaskan beberapa poin yang perlu kita pahami dengan baik. Ya, sudah situ ada 3 ya, sudah ada handoutnya semua. Agar tidak berbuat jahat dalam ibadah. Yang pertama saudara, ya. Yang pertama itu adalah dengarkanlah. Pengkhotbah 5 ayat 1a dikatakan begini, ketika pergi ke rumah Tuhan, dengarkanlah apa yang diajarkan. Telinga yang mendengar dan terarah pada firman menerima kelimpahan. Artinya begini ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, mendengar itu sangat penting. Saya seringkali sama anak-anak saya begini. Kalau kamu disuruh, perhatikan perintahnya. Seringkali perintahnya selesai didengar, langsung dilakukan. Terjadi banyak kesalahan. Harusnya perhatikan perintahnya. Begitu saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, ketika pergi ke rumah Tuhan, dengarkanlah apa yang diajarkan. Ya, kita bersyukur, kita pakai handout, kita bersyukur, kita juga punya apa itu namanya itu, ya, apa namanya, binding ya, seperti itu ya, ya, agenda ya, supaya apa? Kita bisa belajar dan menulis. Ternyata menurut profesor siapa tuh namanya, yang masih muda, yang perempuan itu pakai kacamata, ya.
Masa Pak Boas? Stella Christie, dia bilang begini, menulis dengan menggunakan digital, ya, laptop itu seperti dengan tulisan tangan, ternyata memorinya jauh lebih kuat menulis tangan, gitu saudara ya kan. Ya ternyata MCC melakukan yang lebih baik, gitu saudara. Wah puji Tuhan, saudara ya kan. Ya harus bawa notebook ya catatan itu supaya kita bisa lebih baik untuk menangkap firman Tuhan. Nah saudara, dengarkanlah ya. Saudara, suatu ketika gini, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang perumpamaan 4 jenis tanah. Tentang perumpamaan seorang penabur. Yang pertama ditaburkan jatuh di tanah yang bagaimana? Pinggir jalan. Yang kedua jatuh di tanah berbatu. Yang ketiga jatuh di tanah semak duri. Yang keempat jatuh di tanah yang subur. Nah saudara, selesai Yesus menyampaikan seperti itu, saudara, murid-muridnya bilang begini, guru, kenapa harus melalui perumpamaan cerita seperti ini? Karena apa? Kami harus menguras kepala dulu nih supaya kita bisa ngerti, nangkep apa yang dimaksudkan guru. Begitu saudara ya kan, kalau saya sederhanakan begitu. Ya. Nah lalu Yesus berkata begini saudara, dikatakan begini, kepada kamu diberikan karunia untuk mengerti perumpamaan ini, tetapi kepada mereka tidak. Kepada kamu itu kepada siapa? Murid. Yang kedua, kepada kamu itu kepada siapa? Kepada orang yang mau bertanya. Setuju gak saudara? Selama kita tidak mau menjadi murid, sulit bagi kita untuk menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang masih terselubung dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita nggak mau jadi murid. Dan selama kita berdiam diri saja, kita dapat kebenaran, kita nggak ngerti, kita nggak mau nanya. Kita tidak dapat apa-apa. Saya mau bawa saudara kepada 3 ayat yang bagus sekali. Dalam Lukas pasal yang ke-16. Mari kita akan lihat. Lukas pasal 8 ayat 16. 8 ayat 16 dikatakan begini saudara ya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Ya. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ini ayat yang pertama ini adalah ayat yang berbicara tentang membicarakan sebuah kiasan supaya apa? Orang mengerti nih. Orang kalau bikin pelita, orang kalau menyalakan pelita nggak mau ditaruh di bawah gantang. Ya, gantang tuh takaran. Dan juga tidak di bawah tempat tidur, ya. Nah, Saudara, di dalam ayat yang ke-17, mari kita lihat. Kita baca sama-sama. Ini bagus sekali. 2, 3. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, ya. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ada 2 hal ketika pelita itu menyala, maka 2 hal ini terjawab. Saya renungkan saudara dan saya baca lagi dari terjemahan yang lain saudara. Ternyata 2 hal ini yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah pewahyuan akan firman Tuhan yang disingkapkan dalam kehidupan manusia. Yang setuju katakan amin. Sehingga apa? Kita mengerti, kita bisa menangkap kemauan Tuhan itu apa sih untuk diri kita. Yang kedua adalah tidak ada rahasia yang tidak disingkapkan. Itu bicara tentang apa? Rahasia hati kita nih. Amin saudara. Karena firman-Nya menyelidiki hati manusia. Semua kita punya rahasia. Amin saudara. Ya. Bisa saja wajah tersenyum, tertawa, hati menangis. Dramatik sekali saudara. Luar biasa sekali. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Kita perlu yang namanya pewahyuan dari Tuhan. Karena apa? Supaya kita dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah ketika firman disampaikan, dia menerangi maksud hati kita. Dia menerangi dan menyelidiki isi hati kita. Di dalam Yeremia dikatakan begini, bukankah hati itu sering menipu kita, saudara? Yaitu apa? Hati kita lebih cenderung berbicara tentang kepentingan kita dan perasaan kita. Amin. Ya. Makanya ketika firman Tuhan sampai dalam hidup kita, saudara,
Itulah saya katakan kairosnya Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya kalau ibadah, di sini saya lihat nggak ada sih ya saudara ya. Kalau ibadah, jangan main game online. Kalau engkau sibuk foto pendetanya, posting. Udah si pendetanya miring. Warna celana sama baju nggak matching. Saudara ya kan, posting teman-teman gitu. Saudara perhatikan baik-baik, artinya ketika kita datang kepada Tuhan, dengarkanlah. Kenapa? Karena pada saat engkau mendengar firman Tuhan, pelita itu sedang menyala dalam kehidupan kita. Berbicara tentang apa? Sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang hari ini mungkin kita belum tahu. Sesuatu yang Tuhan beritahukan kepada kita, singkapkan bagi kita sebagai pewahyuan. Itulah yang kita butuhkan supaya itu menuntun kita hari lepas hari. Dan yang kedua, firman itu menembus sampai ke dalam hati kita masing-masing. Sehingga, ternyata ada yang tahu rahasia saya. Siapa? Tuhan. Itulah yang menggiring orang untuk bertobat. Itulah yang menggiring orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang menggiring orang untuk semakin sadar bahwa ternyata hidup saya, walaupun saya simpan rapat rahasia ini, harus diselesaikan. Karena apa? Ada yang tahu, Tuhan. Supaya apa? Bukan masalah supaya tidak ketahuan saja. Supaya Tuhan tidak kritik saya lagi melalui firman-Nya. Tapi supaya hidupmu beres. Dan tidak ada kendala lagi hubunganmu dengan Tuhan. Amin saudara. Itulah esensi firman Tuhan. Makanya dikatakan begini. Kita lihat ya. Dalam ayat 18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, ya kan? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya, perhatikan, daripadanya apa saudara? Akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini ayat sepertinya bocengli, saudara. Enggak adil. Sudah punya diberi, tidak punya diambil. Harusnya kan sudah punya, jangan dikasih lagi. Yang enggak punya, harus dikasih. Seperti itu saudara ya kan. Tapi ini apa? Sudah punya, diberi. Enggak punya, diambil. Apa maksudnya? Ketika kita memiliki pendengaran, untuk mendengar dengan cara mendengar yang benar, maka baik pewahyuan maupun rahasia yang Tuhan sampaikan semakin ditambahkan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika kita tidak punya telinga untuk mendengar dengan benar, maka apa yang ada pada kita, yang kita anggap ada, entah itu kekuatan, entah itu sepertinya kita punya hikmat, entah itu sepertinya kita punya pengetahuan, akan diambil daripadanya. Artinya apa? Ketika segala sesuatu terlihat kacau dan kita menghadapi berbagai macam pergumulan, kita enggak punya kekuatan. Karena apa? Kita tidak punya pewahyuan dan kita tidak punya hati yang mendengar akan tuntunan Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Mari miliki cara mendengar yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disingkapkan oleh Yesus. Dan yang kedua adalah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan apa saudara? Ya, dikatakan yang kedua, dan perhatikanlah baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Nah di sini yang perlu dilakukan adalah apa saudara? Perhatikanlah. Perhatikan itu artinya begini. Coba ketika engkau mendengar suara Tuhan, ketika engkau mendengar apa yang Tuhan sudah sampaikan, baik itu sebagai rahasia, baik itu sebagai pewahyuan, pikirkan nih, bagaimana cara saya melakukannya Tuhan. Kalau saudara tidak punya kemampuan untuk melakukannya, Yakobus berkata, minta hikmat kepada Allah yang tidak membangkit-bangkit. Artinya apa? Dia tahu kita mau melakukan firman, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh tuntunan yang lebih jelas kepada Tuhan. Sehingga apa? Ada upaya untuk melakukan firman yang disampaikan sehingga hal itu mendatangkan apa saudara? Kebahagiaan. Kita lihat dalam surat Yakobus. Dikatakan begini saudara. Kita baca sama-sama ya. 2, 3.
Tetapi barang siapa meneliti apa? Hukum yang sempurna. Perhatikan baik-baik saudara. Memperhatikan, meneliti hukum yang sempurna itu artinya begini. Bukan hanya meneliti. Saya setuju saja dengan bahasa asli. Saya setuju dengan latar belakang sejarah dari kata atau kalimat atau peristiwa itu. Bagi saya tidak ada masalah kalau itu dikupas dengan begitu luar biasa. Tetapi begini, kata meneliti hukum yang sempurna itu bukan hanya sampai kepada penelitian-penelitian seperti itu. Itu no problem, nggak ada masalah. Memang kalau mau punya kesempatan lakukan hal itu, ada toolsnya banyak sekali hari ini, lakukan hal itu. Tetapi meneliti hukum yang sempurna itu berbicara tentang apa? Meneliti bagaimana cara saya melakukan hukum ini. Meneliti bagaimana saya bisa mentaati hukum ini. Dikatakan begini, kita baca lagi. 2, 3, yaitu apa? Hukum yang memerdekakan orang. Dan ia apa? Bertekun di dalamnya. Ketika sudah mengerti, ayo belajar melakukan. Gagal, bangkit, lakukan lagi. Gagal, bangkit, lakukan lagi. Gagal, bangkit, lakukan lagi. 2, 3. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ternyata kebahagiaan itu bukan hanya datang dari segala sesuatu yang kita miliki. Tapi ketika engkau bertekun melakukan firman Tuhan, kebahagiaan itu ada dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, 2 bulan atau 2 bulan setengah yang lalu lah. Ketika saya bangun pagi saudara, mobil yang biasa dipakai anak-anak itu saya lihat baret. Dari yang panel dekat mesin itu, pintu depan, pintu tengah, terus yang di belakang. Srot begitu. Saya cek lagi ke sampingnya. Baret juga sudah. Srot begitu. Waduh, saya bilang ini kok banyak begini baretnya. Saya lihat fog lamp di bawah di bumper itu jatuh. Wah. Saya tahu nih malam tadi siapa yang pakai. Saya masuk kamar anak saya. Ini malam tadi siapa yang pakai? Turun. Lihat tuh mobil baret semua. Saudara kan, mobil yang lama saudara. Baret semua. Saya ngomong, ada apa sih? Wah segala macam gitu. Yoel nggak tahu nih, ini kok bisa begini. Kita ngomong dulu Pi, gini segala macam. Enggak, saya bilang enggak perlu ngomong. Ini perlunya ke bengkel. Wah saya marah saudara. Terus dia bilang malam tadi nggak ada apa-apa, nggak nabrak apa-apa, nggak ada benturan apa-apa segala macam gitu saudara kan. Wah marah saya saudara. Marahnya tuh begini saudara, bukan masalah baretnya, ya, tapi ngakui apa enggak gitu, ya. Terus mau bertanggung jawab apa enggak? Seperti itu aja. Saya ngajar anak-anak seperti itu, gitu saudara kan. Bahkan terhadap diri saya sendiri seperti itu gitu, ya. Wah marah. Enggak segala macam, pokok enggak segala macam, makin marah saya. Makin naik kan. Pendeta juga manusia, saudara kan. Naik. Wah, istri saya saksinya, saudara. Wah, ntar dulu Pi, jelasin dulu Pi. Enggak ada penjelasan. Enggak perlu penjelasan, kamu bawa sekarang bawa ke bengkel. Enggak, bukannya begitu, segala macam. Wah, diskusi lah ya. Mungkin milenial atau Gen Z mungkin begitu saya. Ya, diskusi dulu gitu. Saya bilang enggak ada diskusi. Kamu tanggung jawab. Urus kenapa baret. Dan juga lampu fog lamp itu jatuh. Tapi kita enggak nabrak, enggak. Saya bilang, wah sempat tinggi juga gitu saudara ya kan. Istri saya sampai udah pisahin gitu. Ya kan. Sempat beberapa minggu saya diem. Berapa hari kemudian dia pergi keluar kota karena ada tugas kantor ya. Dan tipe anak ini saya tahu, kalau dia diemin itu tersisa sekali dia. Ya karena satu anak kan beda-beda ya, 3 anak gitu ya kan, masing-masing beda gitu. Ya. Jadi pergi ke Bandung gitu, saya diemin aja gitu.
Masa emosi juga sih sebenarnya. Ya. Saya dampingin hamba Tuhan di persekutuan kantor kita, itu 3 minggu berturut-turut tuh. Dari akhir September sampai awal Oktober. Nah, khotbahnya saudara tentang mengampuni dan tentang kerendahan hati. Ini masalah buat saya. Iya kan? Masalah buat saya. Karena apa? Ini anak, dia harus taat sama orang tua. Sampai terakhir yang tentang kerendahan hati itu Pak Mark McClendon yang bicara. Saya tahu itu firman Tuhan. Beliau cuma menyampaikan, sudah dampingin begitu, udah selesai persekutuan dua kantor, ya kan? Udah selesai ini dampingin pembicara, saya masuk kantor, saudara. Ada suara ngomong begini, saudara. Rendah hatilah. Kamu perlu belajar minta maaf sama anak kamu. Wah, gak bisa Tuhan. Sampai saya keluar kantor lagi, sampai air mata saya keluar, sudah saking emosi gitu kan. Gak bisa Tuhan, saya nih adalah orang tuanya dan saya perlu ajar anak saya untuk rendah hati mengakui kesalahannya dia. Sudah kayak gitu Tuhan biasanya diem. Karena suara kita semakin gede kan, di dalam hati kita gitu. Wah ego kita gitu. Tapi itu jadi perenungan buat saya gitu saudara kan. Karena memang jujur saya katakan, cara saya kemarin tuh keras juga sama dia gitu. Omongan saya juga keras juga sama dia gitu. Ya. Dan Roh Kudus tuh bagusnya begini. Ketika kita sudah memuncak emosi kita biasanya dia diam. Tapi pas sudah mulai tenang, dia bicara lagi. Ayo, samperin dia. Dia udah pulang dari luar kota, saudara ya kan beberapa hari saya samperin dia. Ketemu di rumah tuh lempeng-lempeng aja muka. Ya kan? Ini di rumah saya, kalau di rumah saudara pasti penuh dengan damai sejahtera, ada bulan dan bintang, saudara ya kan, Natalan terus tiap hari, ya saudara di rumah saudara ya. Kalau di rumah saya enggak kayak gitu saudara. Ya, ketemu dia, lempeng. Kamar kami berseberangan, dia keluar, saya keluar, set. Begitu saudara. Ya kan? Terus malam mau tidur, diingatin lagi, rendah hati. Belajar mengampuni. Minta maaf sama dia. Gak bisa. Saudara bisa lihat pembicara pun punya pergumulan melakukan firman Tuhan. Benar Pak, apalagi jemaat. Ya benar ya. Nah, terus gini. Pagi ngomong lagi. Rendah hati. Samperin dia. Karena dia tuh sebenarnya takut sama kamu. Memang anak-anak tuh kalau maminya sudah kewalahan, silahkan kamu yang tangani. Yeah. Saya cuma 1-2 kalimat saudara, selesai urusan. Ya kan? Ya. Aduh, bergumul saudara. Pagi itu saya bergumul. Habis doa, bergumul. Udah pas dia buka pintu saudara, dia lagi duduk begitu. Saya samperin. Gimana kamu? Saya bilang. Bukan nanya ke bengkel lagi, enggak bukan begitu, udah gak ada lagi yang masalah ke bengkel. Gimana kamu? Apanya gimana? Dia ngomong begitu sudah. Coba, terus bisa bayangin ngomongnya begitu gitu. Iya, apanya gimana? Ya kamu kemarin ke Bandung kan? Iya. Baru tugas kantor? Oh ya, begitu. Oke. Daripada memberi kesempatan kepada iblis, saudara, langsung saya ngomong, papi minta maaf. Wah, di situ dia meledak, saudara. Wah, gitu. Joel juga minta maaf. Joel salah juga, bersikap gak bagus sama papi, segala macam. Iya, papi juga minta maaf, papi terlalu keras sama kamu. Iya, Pi. Sebenarnya kan perlu bisa didiskusikan, Pi, masalahnya bukan masalah diskusi. Udah gak ada diskusi lagi, udah. Tapi memang hari itu juga dia bawa ke bengkel, saudara. Langsung dia bawa ke bengkel, bumper depan dicopot, saudara, diperbaiki 2 hari kalau nggak salah, besoknya balik lagi ke bengkel, langsung dipasang. Dia sendiri yang ngerjain, ya. Udah gitu. Ya sebenarnya, ya papi minta maaf, papi terlalu keras sama kamu. Ya papi sebenarnya mau mengajar supaya kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu pakai gitu, termasuk kendaraan gitu.
Iya Pi, tapi kan sebenarnya papi nggak perlu marah begitu juga. Kan bisa didiskusikan, diskusi lagi, ya kan? Diskusi lagi gitu kan? Iya, diskusi lagi gitu. Iya, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Iya Pi, Yoel juga waktu di Bandung rasanya Yoel ingat keluarga. Karena kalau lagi di apa tuh Cibadak itu tahu tempat Sudirman Street gitu, ingat dulu jalan sama papi, mami, apa dede-dede gitu kan. Terus Yoel juga makan sendirian, rasanya ingat, rasanya nggak enak kok nggak ada keluarga gitu. Wah, ya udah saya bilang, ya, papi minta maaf, saya peluk dia juga minta maaf segala macam. Beres. Saudara mau ceritanya berseri, maksudnya begitu. Ini kok nungguin lagi. Nah, artinya begini, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, itu keuntungannya bukan buat Tuhan, buat kita. Akibatnya suasana saya dan suasana hati saya dengan dia, suasana dia dengan saya, dan juga suasana rumah jadi netral kembali, saudara. Jadi happy lagi gitu. Jadi kita bisa saling sapa, sudah enggak lagi ya segala macam. Sudahlah, saya bilang enggak apa-apa. Yang penting nanti kalau lain kali kamu bawa mobil ya hati-hatilah. Gitu saudara. Seperti itu. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan apa saudara? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Memang seringkali yang berhadapan langsung dengan firman Tuhan itu apa sih saudara? Ego kita, setuju nggak? Ego kita yang kita pertahankan, wah pokoknya nggak bisa, nggak mau. Firman Tuhan udah ngajar, Pastor Boaz sudah ngajar, Pastor Ellen sudah ngajar, ikut encounter, empower, and apalagi terserahlah. Wah ikut semua, lulus sertifikat berjejer di dinding saudara yang dalam Tuhan ya. Wah lambang menorah semua saudara, wah jejer gitu. Iya kan, ikut training ini, training itu segala macam. Tapi seringkali yang kita hadapi bukan masalah kurang pengetahuan. Bukan masalah kurang pengertian. Bukan masalah kurang sertifikat yang berjejer. Mau nggak ego kita tundukkan untuk melakukan firman Tuhan? Amin saudara. Kita lanjut bagian yang ketiga yang terakhir saudara. Jika ada seorang, ayat 26 dulu kita baca deh ya. Kita baca sama-sama 2-3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya apa? Beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Kita lihat lagi. Yang terakhir, Pengkhotbah 5 ayat 1c, terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama. 2-3. Jangan berbuat seperti orang bebal yang hanya mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa mengetahui arti dari persembahan itu. Dengan demikian tanpa sadar mereka melakukan kejahatan. Persembahkanlah. Apa yang perlu dipersembahkan? Segala persembahan yang saudara bisa bawa di hadapan Tuhan. Entah itu pujian penyembahan, ucapan syukur, entah itu kolekte atau persembahan uang saudara, entah itu persembahan waktu saudara, entah itu persembahan pikiran saudara, bagaimana memikirkan strategi dalam gereja, mempersembahkan waktu saudara untuk melayani orang-orang yang mempunyai kebutuhan dalam gereja. Tapi persembahkanlah bukan seperti persembahan yang dibawa oleh orang bebal. Artinya apa? Mereka tanpa mengerti membawa persembahan, padahal yang mereka lakukan dibenci oleh Tuhan. Artinya apa? 2 poin yang tadi. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Kita perlu belajar melakukannya sehingga segala apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan didapati bukan sebagai persembahan orang bebal, tetapi persembahan orang benar. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkan baik-baik saudara yang dalam Tuhan. Jangan sampai tanpa setahu kita berbuat jahat pada saat kita beribadah. Dengarkanlah baik-baik kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada 2 hal yang Tuhan sampaikan. Dia menyingkapkan firman-Nya sehingga kita mengerti. Dan yang kedua, dia menyingkapkan isi hati kita sehingga kita punya pengetahuan untuk apa yang harus kita rubah. Dan yang ketiga, dan yang kedua adalah perhatikanlah.
telitilah. Bagaimana engkau bisa meneliti hukum yang sempurna itu? Bukan hanya sekedar belajar, tetapi melakukan. Karena ketika kita melakukan, seringkali ada banyak hal yang kita tidak pelajari secara pengetahuan, kita dapatkan dari pengalaman. Dan yang ketiga, persembahkanlah segala yang dapat kita bawa di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan orang benar, bukan sebagai persembahan orang bebal.